Di pagi itu, Ibu Heni sedang berolahraga di pekarangan rumahnya, ditemani oleh anaknya yang bernama Adi. Selesai berolahraga, Bu Heni pun menyiapkan sarapan untuk dia dan anaknya Adi. Ketika sedang menyantap makan dengan Adi, Bu Heni pun mendengar gerak langkah di depan pagarnya, lalu mengucapkan selamat pagi kepada Ibu Heni. Selamat pagi, Bu Heni. Iya, selamat pagi juga Pak Kirno. Habis olahraga ya, Bu? Iya nih Pak, habis olahraga bareng Adi. Wah, enak ya. Enak deh, pasti badannya sehat ya, Bu. Iya Pak, Alhamdulillah. Pak Kirno nggak olahraga. Hehe, saya olahraganya main bola, Bu. Oh iya Pak, ada perlu apa ya Pak datang ke sini? Oh iya, Bu. Saya datang ke sini mau mencoba untuk membeli rumah Ibu Heni. Saya lihat sepertinya cocok untuk usaha saya, Bu. Waduh, saya pikir Pak Kirno hanya silaturahmi aja ke sini. Ternyata malah ingin membeli rumah saya. Iya, Bu. Saya rasa rumah ini sangat cocok untuk usaha saya. Tapi mohon maaf Pak, rumah kita tidak dijual. Soalnya nanti kalau kita jual, kita mau tinggal di mana Pak? Yakin nih, Bu? Gak mau dijual ke saya? Iya Pak, saya yakin. Mohon maaf ya Pak. Baiklah kalau begitu. Pak Kirno pun pergi tanpa memberi ucapan sepatah kata pun. Bu Heni pun melanjutkan bermain dengan Adi. Hari-hari pun berlalu, lalu tibalah di suatu malam yang mencekam. Di malam itu, Adi tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba, gorden yang berada di sampingnya gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gorden kaca di ruang tamunya. Sesaat kemudian, aroma busuk menyeruak yang entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba, ujung gorden samping gerak-gerak, melembung ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih. Meski usianya masih anak-anak, rupanya Adi cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gorden yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan gosong. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Lalu, Adi pun berjalan menjauh. Mulutnya tercekat. Alih-alih berteriak, sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek. Ia mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bukannya aman, teror kembali berlanjut. Bahkan di dalam kamar, ia melihat pocong dengan lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan. Badannya lebih besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan. Adi itu tidak pernah menangis kalau lihat hal begitu. Adi pun menangis sekencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah, dan juga Ibu Heni. Setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang, lembut dan perlahan seperti kepulan asap. Lalu Adi pun menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Ia kemudian digendong Ibu Heni ke kamar. Namun sebelum itu, Adi, Ibu Heni ditemani Om dan Tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali Bu Heni. Sesaat kemudian, Bu Heni
berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang ada disimpan di loteng. Pusaka menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, Bu Heni kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar, di mana di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh ke lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut Bu Heni. Tak berselang lama, Bu Heni berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan yang lainnya. Di luar kamar hanya tinggal Adi yang masih duduk di bangku TK bersama Bu Heni. Setelah mendapat instruksi dari Bu Heni, Adi pun membantu melepas semua gorden di rumah. Bu Heni juga memecahkan cermin-cermin di depan mengenakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia pun menyebar geram ke setiap sudut rumah. Pocong itu pun terbang di atas televisi, satunya lagi di depan pintu kamar Om dan Tante. Bu Heni pun langsung menyiram pocong tersebut pakai garam, dan mereka hilang. Dirasa sudah aman, Bu Heni dan yang lainnya langsung turun. Malam itu, mereka benar-benar kacau. Sampai dini hari, kendati demikian, teror pun belum berhenti. Saat Bu Heni dan Adi ke kamar membawakan minum untuk anggota keluarga yang lain, rupanya sosok tersebut membututi di belakangnya. Tak sekadar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung Bu Heni. Hal itu kemudian membuat Bu Heni tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Bu Heni pun berkata dalam hatinya, kalau pocong tersebut marah dengan cara nyebratin ludah dan pocong tersebut marah, maka artinya bahwa pocong ini nggak murni alias dikendalikan seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut buat menampakkan dirinya. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa. Hingga akhirnya terdengar suara azan subuh. Makhluk gaib itu lagi tak menampakkan aktivitas teror. Bu Heni pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing terkait teror yang terjadi semalaman. Ada yang melapor ke polisi, ke aparat, desa, hingga ke dokter untuk memeriksa kondisi sang nenek. Sementara itu, Bu Heni dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah. Mereka kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkus kain kafan berukuran kecil, bentuknya lonjong. Dalam hatinya pun Bu Heni berkata, bentuknya lonjong kayak lontong. Pas dibuka, isinya pretelan, tulang campur tanah, aromanya tanah kuburan. Lalu dia pun beristighfar dan yakin kalau ini adalah sebuah kiriman. Bungkusan tersebut kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak D, Adi tersebut, bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong tersebut. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tidak lain ternyata adalah tetangga dekat sendiri, rumahnya Pak Kirno. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Pak Kirno diketahui sebagai seorang tukang jahit yang tajir, sekaligus dukun santet. Ia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan 2 keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja. Polisi pun kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya
pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka, dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Namun, hari berikutnya, polisi berhasil mengamankan Pak Kirno di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias Pak Kirno untuk membayar listrik. Setelah diinterogasi oleh polisi, ternyata usut punya usut kenapa Pak Kirno itu mengirim teror dua pocong tersebut lantaran sang dukun kesal oleh tetangganya tersebut karena tidak mau menjual rumahnya ke Pak Kirno, sang dukun santet tersebut. Maka dari itu, Pak Kirno pun mengirim dua sosok pocong agar tetangganya itu ketakutan dan menjual rumahnya ke Pak Kirno. Namun akhirnya gagal dan Pak Kirno pun akhirnya menyesal atas apa yang dia perbuat.